Ririn Rabania, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo, program studi S1 Kebidanan Transfer, program LPL dengan nomor NIM 157222035. Pada saat ini saya akan melakukan video mata kuliah praktek profesional bidan tentang budaya kebidanan. Terima kasih. Permisi. Ya, silakan masuk. Iya, permisi Bu. Iya, duduk dulu sebentar. Iya. Ya, perkenalkan, saya Bidan Ririn. Dengan siapa ini, Bu? Riana Bu. Oh, Ibu Riana. Ya, ada keperluan apa, Bu Riana? Ini Bu, itu kan saya habis lahiran Bu 2 hari yang lalu. Lahirannya normal, ini mau kontrol. Oh, Ibu Riana ya. Umurnya berapa, Bu? 30 30 tahun. Lahiran anak keberapa kemarin? anak pertama. Anak pertama ya. Nggak pernah keguguran sebelumnya ya. Nggak pernah sekali Bu. Oh ya. Jadi baru ini lahiran ya? Iya, baru anak pertama. 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu Bu. Mana bayinya kok nggak dibawa? Di rumah Bu sama neneknya, soalnya nggak boleh kan. Di rumah itu kan saya juga undang orang mbah-mbah gitu buat mandiin si bayi. Saya itu nggak berani mandiin sendiri. Nah kata si mbah itu pokoknya 40 hari nggak boleh dibawa ke rumah. Jadi sama mertua saya juga nggak dibolehin. Jadinya tinggal di rumah. Jadi dia masih di rumah nih. Oh Jadi iya. nggak saya bawa. Oh iya. Ada keluhan nggak ibunya? Kalau saya sih enggak sih Bu, cuma jahitannya agak masih perih-perih aja. Gitu aja sih yang masih. Kalau bayinya gimana? Kalau Ada keluhan? bayinya nggak ada sih Bu, cuman itu. Nah, apa namanya? Kan ini tali pusatnya itu kan belum lepas Bu. Jadi sama si mbahnya itu kayak dikasih nggak tahu kasih ramuan apa kayak gitu. Jadi setiap hari itu dikasih ramuan itu habis mandi gitu. Itu nggak apa-apa kan Bu? Oh iya. Kalau misalnya untuk yang bayinya nggak boleh keluar 40 hari gitu ya, nggak boleh keluar rumah itu sih ini sih ada bagusnya juga, soalnya kan yang kita tahu kan memang bayi itu rentan ya, rentan terhadap bakteri-bakteri gitu ya. Jadi kalau misalnya keluar rumah kemungkinan juga bisa kena virus-virus atau bakteri dari misalnya ketularan dari orang sekitar gitu ya, terus belum polusi di luar rumah gitu. Jadi kalau untuk bayi di dalam rumah 40 hari sih mungkin kita kalau positifnya ini sih pikirnya biar bayinya tidak terkena infeksi atau bakteri dari luar gitu ya. Ada bagusnya untuk itu. Jadi bayi itu memang bagusnya dekat sama ibunya gitu ya. Jadi untuk pada tidurnya sama ibu ya. Iya, tidurnya sama saya terus pokoknya. Kata apa namanya si mbahnya itu pokoknya bayinya harus di samping terus gitu. Ini aja saya disuruh dulu cepat, nanti bayinya jangan ditinggalin. Ya itu betul. Memang bayi itu harus dekat ibunya. Jadi sewaktu-waktu bayi itu butuh nyusuin kan langsung jadi ibunya langsung memberikan ASI gitu ya. Jadi kelekatan ibu sama si bayi itu bagus gitu ya. Nah, bandingnya ibu sama bayi bagus. Nah, itu untuk mempererat ini juga. Dan dengan ibu di samping bayi itu kan berarti kan kalau bayinya butuh nyusu segera atau ini ada ibu di samping untuk memberikan nyusu gitu ya. Itu bagus, memang harus di samping ibu terus bayinya gitu ya. Sama yang 40 hari tidak boleh keluar rumah bagus. Tapi kalau untuk ini kontrol, misalnya bayinya butuh kontrol, nggak apa-apa bawa aja untuk kontrol gitu kan. Kita soalnya juga butuh periksa bayinya, apalagi kayak seperti ini ibu bilang kan bayinya dikasih ramuan ya tali pusatnya. Nah kalau misalnya ada masalah di tali pusatnya, misalnya kayak ada berbau atau ini, nggak apa-apa bawa ke sini nanti kita lihat gitu ya. Takutnya kan namanya dikasih ramuan sebenarnya kan sekarang itu kan tidak boleh dikasih apa-apa tali pusat bayinya gitu. Jadi kalau ramuan itu kan kita tidak tahu ya ramuan itu isinya apa gitu ya. Jadi kan takutnya kita memberikan ramuan di tali pusat malah takut terjadi suatu infeksi gitu ya. Jadi untuk perawatan tali pusat itu sebenarnya harus
sekarang itu tidak perlu kasih apa-apa, sekalipun itu alkohol atau betadin sekarang nggak perlu. Jadi tali pusat tuh yang penting kering gitu. Jadi kalau mandiin, habis mandi yang penting tali pusatnya kering, airnya bersih, tidak usah pakai apa-apa, juga tidak usah di alkohol atau betadin pun tidak usah diberikan gitu. Jadi dibiarkan rawat kering aja. Oh, berarti nggak usah pakai apa-apa Bu ya? Nggak usah. Nah jadi nanti minta tolong infoin ke mbaknya yang tukang mandiin ya. Iya Bu. Nggak usah dikasih untuk ramuan-ramuan, nggak usah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan di tali pusatnya, misalnya ada masalah berbau atau misalnya ada berdarah atau ini, boleh kontrol ke sini, nanti biar kita lihat, kita pastikan lagi tali pusat bayinya gitu ya. Jadi sementara kalau mandi di rumah, rawatnya kering aja, nggak usah pakai apa-apa. Nah, sama ramuan itu juga nggak usah ya. Sama itu Bu, kata itu kan saya tuh mau nanya bener apa enggak kalau kata si mbaknya itu kalau misalnya tali pusatnya ada keriput itu katanya itu bisa buat jadi jimat, bisa dijadiin obat katanya sih gitu. Sebenarnya saya agak ngeri juga sih, tali pusat dikasih obat kayak apa gitu. Itu gimana ya Bu? Nah memang sih kalau orang zaman dulu kadang ada yang kayak gitu ya Bu ya, katanya tali pusatnya tuh kalau puput bisa disimpan, dijadikan jimat gitu ya. Sebenarnya sih kalau itu kan masalah agama Bu ya. Kalau namanya jimat juga kita juga Islam takutnya terjadi syirik gitu ya. Jadi kalau untuk jimat-jimat itu nggak usah lah gitu ya. Soalnya kan namanya kepercayaan sih itu. Jadi kita nggak bisa ini juga sih mbahnya gitu ya. Terus kalau sebaiknya sih kalau saya sih nggak usah ini, soalnya nggak ada ininya ngaruh untuk jimatnya gitu. Terus kalau masalah pengobatannya sampai dengan sekarang belum ada penemuan atau ini sih dasar ilmunya kalau misalnya si tali pusat itu bisa untuk jadi suatu obat. Tali pusatnya kering ataupun batu, pokoknya kita belum dapat dasar ilmunya sih. Jadi untuk sampai dengan sekarang tidak ada kegunaannya sih untuk obat gitu ya. Nah, soalnya sampai dengan sekarang sih belum ada dasar ilmunya gitu ya. Jadi tidak usah dijadikan jimat, disimpan-simpan juga tidak usah sih gitu ya tali pusatnya. Kubur aja gitu. Iya, kubur aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah dijadikan jimat, soalnya kan kita juga nggak tahu ya tali pusat itu nanti kering terus ada bakteri yang keluar atau ini kan kita nggak tahu juga. Nanti malah jadinya infeksi lagi gitu ya. Jadi infeksi untuk bayinya kalau kita taruh dekat atau polusi bisa gitu ya. Jadi jangan nggak usah pakai ini. Nggak usah diapa-apain tali pusatnya, disimpan-simpan, nggak usah dikubur aja lah gitu ya. Terus gimana makannya Ibu? Enak aja? Semuanya dimakan? Enak aja sih Bu. Ada pantangan nggak? Nah itu kalau patok dari mertua saya tuh katanya kan saya jahitannya lumayan tuh beras, jadi katanya biar jahitannya itu nggak gatel, katanya saya tuh nggak boleh makan kayak daging kayak gitu-gitu, nggak boleh makan amis-amis. Takut nanti jahitannya kering, katanya kering, jahitannya gatal gitu nah Bu. Oh iya. Ini sih memang susah kalau ini ya, kalau dari budaya-budaya zaman dulu kan. Kalau memang budaya zaman dulu katanya ada yang kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya untuk itu gak ada ngaruhnya Bu, malah kita tuh ibu melahirkan itu butuh nutrisi yang bagus, gizi yang seimbang gitu ya. Nah sedangkan dari yang tadi ibu bilang daging-daging, ikan, nah itu tuh proteinnya tinggi. Nah ibu melahirkan tuh butuh kalori dan protein yang tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu pantang dengan makanan itu, nanti proteinnya ibu kurang. Nah nanti malah penyembuhan luka ibu malah tambah lama gitu ya. Nutrisi ibu juga kita di vagina itu kalau misalnya gatal itu berarti memang mau sembuh lukanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau misalnya ada rasa gatal-gatal di luka jahitannya, berarti memang itu proses penyembuhan, proses dia mau kering gitu. Nah terus kalau sama ini satu lagi, kalau misalnya masalah ini bayinya perempuan laki-laki? Perempuan itu. Perempuan. Sudah dikitan dulu? Kemarin itu katanya mau dihitam sih Bu. Iya katanya nanti disunat ya, disunat kan ya Bu ya? Nanti mau disunat katanya, jadi gitu sih Bu. Untuk belum belum dilakukan ya. Soalnya gini, memang saya tanya duluan soalnya
memang kan kalau orang tua zaman dulu kan memang harus dikitan, nah perempuan gitu ya. Nah tapi sebenarnya perempuan itu tidak ada khitan, tidak ada sunat pada perempuan gitu. Nah, malah takutnya kalau misalnya dilakukan sunat atau khitan itu kan kita tidak tahu gimana prosesnya yang dilakukan gitu ya. Nah nanti kalau terjadi perlukaan takutnya malah infeksi pada bayinya gitu ya. Jadi kalau untuk belum dilakukan sunat nanti bilang aja tidak usah disunat gitu ya. Soalnya nanti takut malah terjadi infeksi gitu. Iya Bu. Ya gimana dari penjelasan saya tadi, ada yang mau ditanyakan kembali? Sementara enggak sih Bu, itu aja. Nah, bisa dijelaskan apa aja tadi yang sudah ini? Pokoknya intinya tali pusatnya nggak usah dikasih apa-apa Bu ya. Habis itu saya berarti boleh makan daging kan Bu? Iya, semua dimakan ya. Dimakan. Habis itu apa namanya, nggak usah pakai sunat-sunat gitu ya Bu ya. Ya, betul. Sudah ada lagi? Nggak ada sih Bu, itu aja. Ya, sudah kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Ya, mari. Ya. Setelah kita melakukan edukasi, kita lakukan pendokumentasian. Kita tulis nama pasien, umur, jam melakukan edukasi, dan tanda tangan pasien. Terima kasih.